Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita lanjut ke dynamic root RIP. Ya, di sini sudah ada topologi, kemudian sudah ada appendix soalnya juga, dan dia auto completion juga seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita ada 4 penugasan. Pertama, konfigurasi IP address dan hostname sesuai dengan aturan appendix di atas. Kemudian router yang lebih kecil menggunakan IP host pertama, router yang lebih besar menggunakan IP host terakhir. Oke. Untuk NDFS, gunakan IP terakhir dari IP host tiap subnet, dan router yang terhubung ke NDFS gunakan IP pertama dari tiap subnet. Jadi IP host pertama itu dipakai di router, IP host terakhir itu dipakai di NDFS. NDFS ini ada 3, PC1, PC2, PC3. Oke. Kemudian lakukan konfigurasi routing dynamic RIP untuk X1 sampai X8 karena kita punya ada 8 router, jadi semuanya harus kita bikin routing dynamic buat RIP. Kemudian konfigurasi interface untuk tiap port yang terhubung ke NDFS. Konfigurasi passive interface, jadi di tiap router ntar kita harus memberikan passive interface. Intinya passive interface itu adalah jalur yang terhubung ke NDFS sehingga tidak bakal di broadcast oleh protokol RIP. Kemudian cek hasil konfigurasi dengan simple PDU. Seperti biasa kita pakai simple PDU ini agar bisa saling berkomunikasi. Oke, kita mulai dari yang appendix pertama. Kita mulai dari penamaan hostname. Jadi tiap router kita beli nama routernya. Oke, double klik seperti biasa, masuk ke konfigurasi, masuk ke mode privilege dan command enable, kemudian ke konfigurasi global dengan command configure terminal. Selanjutnya ganti hostname-nya, hostname R1. Kita ganti dulu semua hostname-nya. Hostname R2. Ini R4. Salah komen, dipercepat saja. Itu dia ngecek komen secara lewat cloud atau internet, makanya seperti itu. Hostname R4, hostname R5, R3, R5. Selanjutnya kita ke R6. R7 dan R8. Oke. Sampai sini udah selesai, kita dapat 8 poin. Selanjutnya lihat udah ada tambahan 8 poin. Sekarang kita masukin IP-nya. Kita bikin yang antar router dulu ya. Nah, di antar router aturannya IP dengan nama router yang lebih kecil. Jadi misalkan R1 dengan ketemu R3, berarti yang lebih kecil ada R1 secara nomornya ya. Nah, gunakan IP host pertama dan yang lebih besar menggunakan IP host terakhir. Nah, sebenarnya sederhana penamaan. Kalau kalian lihat appendix di sini penamaannya R1 ke R3 saya 13. Jadi biar lebih gampang. Kemudian 24 maka saya kasih IP 24240. Kemudian misalkan 67, hubungan antara R6 dan R7 bahkan 67670. Oke. Kita mulai dari yang X1 ke R3, X1 ke R3 berarti 13 ini. Kalau kebingungan soal penamaan, coba lihat appendix-nya. Kemudian IP pertama dari tiap host, IP host itu jadi IP buat nama router yang lebih kecil, kemudian IP terakhirnya buat nama router yang lebih besar. Sekarang kita uji coba dengan IP kalkulator saja. 13. Buat mencari IP hostnya yang mana. Prefixnya 30, kita calculate, kita tahu bahwa dia pasti punya 2
usable IP atau biasa kita bilang dengan IP host itu adalah 13.1 dan 13.2. Jadi dia punya 2 usable IP. Kenapa? Karena dia prefixnya adalah 30. Sedangkan kalau kita lebih kecilkan lagi, misalkan 29, dia bakal punya usable IP-nya ada 8, 2, berarti ada 6. Ya, benar ada 6. Nah, jadi dengan penambahan materi sebelumnya ada subnetting, semakin diperbesar nilai prefixnya, maka jumlah IP yang bisa usable atau IP hostnya juga semakin kecil. Tapi juga dengan broadcast, mengurangi broadcast juga jadi lebih bagus. Oke. Jadi di sini kita punya kalkulator dulu 1 dan 2 IP yang bisa dipakai. Oke. Jadi kita berikan R1 ini karena IP host pertama yang bisa dipakai adalah 1 dan 2, maka IP yang lebih kecil bakal dipakai oleh nama router yang lebih kecil. Maka dalam hal ini adalah 13.13.13.1, kemudian 13.13.2 itu bakal dipakai oleh R3. Oke, kita input, dia ada di interface 00. Oke, 13.13.13.1. Netmasknya karena prefix 30 252 ya. No shutdown. Oke, jangan lupa dinyalain. Kemudian biar lebih gampang kita bikin yang ke bawahnya juga. Jadi konfigurasinya nggak bolak-balik, kita kasih IP di satu perangkat, nah, baru perangkat lainnya. Oke, kemudian ini terhubung ke NDFS di X1. Ke NDFS dari PC1 dengan IP adalah 10.0. Sekarang coba kita hitung IP 10.0 pakai IP kalkulator saja. 10 prefixnya 24. Nah, dia mempunyai usable IP 254 IP, maka IP pertama adalah 1, IP terakhir adalah 254, IP networknya adalah 0, dan IP broadcastnya adalah 255. Oke, dalam hal ini aturannya adalah IP pertama dipakai di router, NDFS gunakan IP. Untuk NDFS gunakan IP terakhir dari IP host tiap subnet, dan router yang terhubung ke NDFS gunakan IP pertama dalam tiap subnet. Jadi router yang terhubung ke NDFS bakal gunain IP pertama, dalam hal ini adalah 10.1, kemudian PC satunya bakal pakai 10.254. Oke, nah kita udah tahu bakal pakai IP pertama dari jalurnya. Oke, IP address, masuk interface gigabit 0/1, IP address 10.1.0 no shutdown. Oke, kita cek hasilnya. Komode privilege yang cuma depannya pagar show IP interface brief. Oke, ada 2 udah jadi. Atau kalau lebih singkat kalian bisa over. Lihat statusnya sudah up dan IP-nya udah benar atau belum. Oke, ini udah benar, prefix 30, prefix 24. Sekarang kita lanjut ke R2. Di sini dia terhubung ke R4, maka IP-nya 2424 seperti biasa. Kemudian yang ke PC2 ini beda sendiri, dia adalah 20. Oke. Dari sini kita udah tahu bahwa sebelumnya dengan prefix 30, kita tahu IP pertamanya oktet keempatnya adalah 1, kemudian IP terakhirnya adalah 2, sedangkan kalau yang ke NDFS kita tahu jumlah usable IP-nya 254 seperti ini. 254 dengan prefix 24, kemudian IP terakhirnya adalah 254, sedangkan IP usable pertama atau biasa kita sebut IP host adalah 1, oktet keempatnya ya. Oktet keempat tuh kayak gini, misalkan ini oktet pertama, bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi dia ada 4 oktet dalam IPv4. Kita karena ini IP yang berubah itu adalah biasanya di bagian oktet belakang, makanya kita konfigurasi biasanya di bagian belakangnya. Oke. Sekarang kita ke sini, kita ke R4, maka IP-nya gigabit ini aja. Dia kayak 4. Oke, interface gigabit
0/0 IP address 24.24.24.1 karena ini lebih kecil ya. Oke. Kemudian nyalakan, selanjutnya ke yang ke NDFS 0/1, bener gak 0/1 ya, ini yang terhubung ke NDFS ya, ini jalur ini. Oke. IP address 192.168.20, bener 20.1. Iya ini ya 20. Oke, kemudian jangan lupa no shutdown. Selanjutnya kita ke R3. Di R3 dia punya 3 jalur, 1 2 3. Nah, kita kasih IP ke tiap perangkatnya. Oke, kita mulai dari yang interface gigabit 00 yang terhubung ke R1. Oke, lihat karena ini nilainya lebih besar daripada R1, maka ini bakal pakai IP terakhir dari jalur ini ya. Nah, dalam hal ini adalah 2. Kita ulangi lagi. Yang ini kita 13 0 prefix 30 calculate. Nah, dia kan tadi R1 sudah pakai ini 13.1. Sekarang karena ini adalah nilai nama routernya lebih besar, kita pakai 13.13.2. Oke. IP address 13.13.13.2. Sampai masnya karena prefix 30252, no shutdown. Kemudian kita pindah ke gigabit 01. Oke, IP address. Ingat, ini karena R3 dan L6 maka IP-nya adalah 36.36.36. Kalau mau bingung lihat di appendix-nya. Ini ada contohnya. Oke. 36 karena ini lebih kecil adalah 1. Oke, no shutdown. Kemudian kita ke interface gigabit 02. Address R3 ke R5 berarti 35. Karena ini nilai namanya lebih kecil, kita IP-nya adalah 1. Oke, jangan lupa no shutdown. Oke, sekarang kita ke R4. R4 terhubung ke R2, R6 dan R5. Oke, berarti yang ke R2 dia pakai IP terakhir ya, sedangkan ke R5 dan R6 dia pakai IP pertama karena namanya lebih kecil. Oke. Kemudian kita ke interface 00 0/0. Oke. Selanjutnya kita kasih IP address 24.24.24 titik. Karena IP namanya lebih besar, maka kita pakai 2. Oke, kemudian no shutdown. Selanjutnya ke 01. Dia terhubung ke R5, maka IP-nya adalah 45.45.1 karena alamannya kecil sama emasnya. Oke, selanjutnya ke R6. Sorry, 0/2. Oke. 46.1 karena lebih kecil ya namanya. No shutdown. Oke, selanjutnya kita cek dulu ya, saya lupa tadi cek 45.45.45.1 46.46. Oke, yang F3 juga tadi saya lupa cek 35 F2 35. Oke, sekarang kita ke ini yang benar. Sekarang ke R5 terhubung ke R4, R3 dan R7. Oke.
Kita mulai yang terhubung ke R4 dulu di gigabit 00. Oke, interface gigabit Ethernet 0/0, IP address. Karena dia terhubung 4 dan 5, dia IP-nya adalah 45 titik. Karena dia lebih besar nama routernya, dia R5 dibanding R4, maka dia IP terakhir. Oke, kemudian subnet masknya. Oke, no shutdown. Selanjutnya ke gigabit 01. Oh, ke R7 dulu. Oke, 0/1 IP address karena 57 R5 dan R7, maka ini. Kemudian karena alamannya lebih kecil, dia pakai IP pertama yaitu 1. Oke, kemudian no shutdown. Selanjutnya ke R3. Oh sorry, 35 titik. Kan lebih besar 2 ya. Oke, shutdown. Udah 34. Sekarang kita ke R6. R6 terhubung ke R3, R4 dan R7. Oke, kita bikin hanya kita mulai dari gigabit 00. IP address 00 itu terhubung ke R3, berarti 36 karena dia pakai IP terakhir, berarti dalam tiap subnet 2. Ingat saya ngomongnya IP terakhir itu tiap subnet ya, bukan IP terakhir dalam satu, misalkan nomor IP kan dari 0 sampai 25, berarti IP terakhirnya berarti 255, bukan, tapi IP terakhir dari tiap subnet yang bisa dipakai. Oke. Kemudian subnet masknya karena prefix 30. Oke, selanjutnya no shutdown. Kita ke gigabit 01. Oke, 01 IP address 6 dan 7 berarti tik 1. Oke, karena dia lebih kecil namanya. Selanjutnya ke 0/2, dia terhubung ke R4, maka IP-nya adalah titik 2. Ya sudah, kita cek dulu, tadi lupa saya ceknya juga. Oke, 0 dan 2 ya benar, ini juga benar. Oke, sekarang ke R7. Oke, networknya adalah ada 3, R5, R6 dan R8. Oke, kita mulai dari yang gigabit 00 seperti biasa. Ya, terhubung ke R5, maka IP-nya adalah 57. Oke. Kalau kalian kebingungan subnetnya lihat di appendix ya. Kemudian 5757 ini adalah R5, berarti karena dia lebih besar 2. Oke. No shutdown. Kemudian kita ke gigabit 01. Address 67, karena dia 6 dan 7, karena lebih besar IP terakhir. Oke, selanjutnya ke gigabit 02. 78, karena lebih kecil 1. Lupa no shutdown. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi yang R8.
label configure terminal, interface ada 2 gigabit 00. Oke, dia terhubung ke R7, berarti IP-nya adalah 78. Lihat di sini ya, ini juga bisa kalian sebagai patokan appendix-nya. Sorry, 78.2 lebih IP terakhir yang bisa dipakai. Oke, kemudian no shutdown, kemudian kita ke interface gigabit 01. Ini 80 ya, karena kita pakai IP pertama. Ini kita 0, dia prefixnya 24, maka IP pertamanya adalah 1. Kita calculate, lihat ini, kemudian IP terakhirnya adalah 254. Oke, yang bisa dipakainya ya, IP yang bisa dipakainya. Oke, 168.80.1 kosong, kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, setelah kita berikan IP buat router, sekarang kita ke NDFS. NDFS kita mulai dari PC 1, jangan lupa nyalakan interface-nya. Oke, selanjutnya ke perangkatnya. IP-nya ini PC 1, dia pakai IP terakhir ya. Ini kita lihat 10 ya. 10 karena dia pakai IP terakhir, 0 10. Hasilnya adalah ya 254, 10.254. Oke, 192.168.10.254. Oke, subnet masknya 2. Gateway-nya adalah yang dilewatin router seperti kemarin static routing. Jadi yang dilewatin, jadi NDFS itu ketika pengen keluar pasti butuh namanya router, karena dia yang merouting table itu perangkatnya namanya router. Nah, dalam hal ini ketika NDFS pengen ke atas, dia bakal lewat router ini. Nah, dalam hal ini yang di atas dia adalah X1, maka dan dia terhubung di gigabit 01, makanya dia IP-nya kita pasang di gigabit 01, IP gigabit 01 sebagai gateway. Oke. Itu 92.10.1, kemudian di PC 2 254. Lihat ini 20 ya, ini 20. Kemudian IP yang tetangganya adalah di R2 gigabit 01. Tadi kita berikan IP-nya adalah, kita over dulu, 21. Oke. Jangan lupa dinyalakan. Selanjutnya isi 3. .254. Oke, udah ya, jangan lupa dinyalakan. Sampai sini kita dapat 58% completionnya dengan mengerjakan yang pertama. Sebelum kita lakukan konfigurasi, kita cek dulu yang direct connected-nya itu jalan atau enggak. Kita dengan menggunakan simple PDU. Jadi buat memastikan tiap perangkat itu terhubung dengan baik atau tidak. Yang direct connected saja ya. Bisa di biar lebih cepat, kalau ini kan belum kebangun, kalian bikin gini dulu baru dicek. Nah, baru kalian fast forward. Oke, di delete. Sekarang kita tinggal cek. Oke, jadi cek. Oh, ini gagal dulu. Oke, cek tiap perangkat ya, jadi biar tahu kita, oh ini belum juga. Oke, udah, ini udah juga. Oke, semuanya sudah.
Oke, semuanya sudah. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, konfigurasi routing dynamic RIP. Ini sebenarnya sederhana bikinnya, jadi kita cuma menadvertise network yang ada di dirinya. Oke, kita mulai dari X1 ya. Di X1 dia punya network itu kan 13.13.0 dan juga 10.0. 192 ini 192.10.0 dan ini yang di X1 nya, atau kalian bisa di hover ngeceknya di sini di show IP route. Ini kalian lihat yang C, ini adalah network yang terhubungnya yang mau kalian advertise. Jadi network di router yang mau kalian kasih tahu ke tetangga kalian. Jadi saya punya jalan ini loh. Kan ibarat kata kalau sebelumnya saya memberikan penjelasan bahwa routing itu routing itu ibarat kalau jaringan itu adalah network itu adalah jalan, kemudian IP kalian yang unik itu adalah rumahnya. Nah, dalam hal ini router itu memberitahu bahwa oke, jalan ini ada di dekat saya loh, ada di dalam saya. Seperti itu. Nah, dari sini kita cuma butuh menadvertise atau mengenalkan bahwa jalan itu ada di saya kepada tetangga router-router yang lainnya. Oke. Caranya gampang, kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian tar dulu kita lihat appendix-nya. Dia mintanya RIP versi 2 ya, makanya kita ntar versinya kita ganti karena default dari Cisco itu RIP-nya adalah versi 1. Kita cara aktifin protokol RIP itu gampang dengan router RIP. Nah, ini dua aktif, kemudian kalian tulis version 2, berarti merubah versionnya menjadi version 2. Kemudian kita kenalkan networknya. Networknya ada dua kan di X1, 13.13.13.0 dan 192.168.0. Oke, kita analyze network. Kita lihat network number 13.13.13.0. Oke, selanjutnya adalah 192.168.10.0. Oke, udah seperti ini. Buat melihatnya kalian bisa lihat di show running config, komennya seperti ini. Kalau show run di do ya, karena ini di dalam mode configuration show run. Nah, kalian enter ke bawah sampai ada tulisan RIP. Nah, ini adalah komennya yang kalian masukkan. Ada version, network, dan ada dua network. Oke. Nah, ini yang kalian masukkan. Kemudian kalau kalian cuma pengen lihat yang bagian sini, cara sederhananya seperti ini. Usuran dipakai pipeline, ini namanya pipeline nih yang garis lurus, kemudian tulis sec RIP. Jadi yang kata ada RIP di dalamnya, nah itu yang bakal ditampilin. Nah, dalam hal ini muncul seperti ini. Oke, jadi kita lihat config kita seperti apa, dan ini adalah config kita router RIP version 2, networknya ada 2 yang kita masukkan. Oke, selanjutnya kita biar mau lebih jelas kita lihat ke R3 enable configure terminal. Kita cek dulu show IP route. Dia punya 3 network, 13.13.0, 35.350 dan 36.36.360. Nah, ini yang bakal kita advertise ke tetangganya. Oke. Sebelumnya kita lihat di sebelah sini, kita bandingin pembanding. Show IP route. Oke. Sorry. Do. Oke, dia baru ada 4 tabel routing. Nah, sekarang ketika dia sudah, ini kan satu, ini bisa saling kenalan, ntar bakal nambah 2 tabel routing di sini. Kenapa? Karena dia ntar bakal dapat network yang ini, bagian sini, dan juga bagian sini. Oke, kita coba cek, kita tambahin. Oke, di X1 nya ya, di R3 aktifin RIP nya. Kemudian kita rubah version 2. Selanjutnya advertise networknya. Network 13.13.13.0. Kemudian 35.35.350. Selanjutnya 36.36.360. Oke, sudah. Kita cek hasil konfigurasi. Show run pipeline sec RIP.
udah ada. Nah sekarang kita cek di sini, dia sebelumnya belum ada RIP-nya, kita buka. Nah sekarang dia udah kenal 2 jalurnya, jadi ke network 35 yang ini dia bakal lewat 13.13.2. Ini juga sama, dia lewat 13.13.2. Ini networknya. Oke. Yang ke sebelah sini udah selesai. Ini sekarang kita ke R2. Oke, R2 punya 2 network, 1, 2 yang bakal kita kenalin. Kita tes. Oke, sangat gampang. Terminal. Nah, kita lihat aja dulu ya, apa aja yang ada. So, AP route. Jadi ada 2. Kalian lihat yang C aja ya. C connected. Nah, ini network yang di dirinya yang bakal kita kenalin. Jadi ada 24.24.24.0 dan 20.0. Dari itu kita aktifin router RIP version 2 network 24.24.24.0 dan network 192.168.20.0. Oke. Udah. Sekarang kita tes ke yang ini. Yang R4 sama juga. Oke aja. So IP route biar kita kelihatan datanya. Konfigur terminal, router aktifin RIP-nya, RIP version 2. Nah, kita advertise networknya ada 1, 2, 3. Oke. Network 24.24.24.0 45.45.45.0 46.46.46.0. Oke. Kita cek hasil routingnya. So IP route kita lihat cek hasil routing table-nya. So, sudah ada nambah 1. 20.0 lewat ini. Lewat R2. Lihat via 24.24.1 ini alamat gigabit 01. Kita lihat nih. Itu kan gigabit 01 24.24.1. Jadi dia dengan kita advertise, dia bakal langsung bertukar informasi network yang ada di router itu buat dibikin tabel routingnya. Makanya namanya adalah routing dynamic. Jadi kita nggak bakal nginput tabel routingnya satu-satu. Oke, selanjutnya ke sebelumnya ini kan ini udah dikasih routing, R1 sudah dikasih diaktifin routernya, R2, R4 dan R3, tapi kok informasi network di sini belum dapat. Itu kenapa? Karena jalurnya belum terbentuk. Jadi dia masih ke broadcast di antara sini, sedangkan R4 dan R3 ketika pengen bertemu itu dia lewat R5 atau R6. Nah, dalam hal ini tabel routingnya jalur-jalur buat broadcast protokol RIP-nya belum sampai. Jadi dia masih ke broadcast ke sini, di broadcast sini, tapi hasil broadcast R3 ini belum diteruskan dari R5. Maka itu dia informasi network yang di bawah belum dapat. Oke. Kita cek buat ngeceknya di sini aja. Di sini kita pakai R2. So IP route buat lihat bedanya. Dia masih punya 2 tabel routing kan, karena yang bagian network X1 dan X3 dia belum dapat. Nah, sekarang coba kita aktifin router juga di R5 dan lihat hasilnya di tabel routing R2 ntar. Dia baru ada 2. Ketika sudah saya aktifin router di sini, dia bakal dapat informasi X1 dan X3. Kenapa? Karena broadcastnya sudah bisa diteruskan oleh R5. Karena dia udah aktifin routing RIP. Oke, konfigur terminal, router RIP. Oh ya, kita lihat yang direct connected dulu ya. Network yang ada di ini ada 3, 1, 2, 3. Oke. Kita aktifin. Oh, lupa versionnya. Jangan lupa version ya. Kalau tanpa version, versionnya nggak sama, dia nggak bakal bisa. Oke, kita advertise network 35.35.350. Network 45 5450 57 Oke. Udah, sekarang kita coba cek di sini. Udah dapat belum? Nah, itu nambah kan?
Jadi informasi routing table yang ini 10, ini kan tadi belum dapat. Nah, sekarang dia udah dapat. Oke. Sekarang kita ke R6, kita tambahin juga routing table-nya. RIP version 2. Oh, kita cek dulu ya. Connect IP route. Kita cek dulu dari konektornya ada apa saja. 36, 45 dan 67. Oke, kita tinggal masukkan 0. Oke, sudah. Selanjutnya ke R7. Version 2. Oh, kita cek dulu networknya ada apa saja. Dia punya 1, 2, 3. Oke, berarti kita main network 067. Satu lagi. Oke, sudah. Selanjutnya ke ini R8. Kita tes juga networknya. Do show IP route buat kita tahu. Sorry. Dia punya 27878 dan 192.168.80. Oke, kita tambahin router RIP version 2 network 78.78780, kemudian network 192.168.80. Oke, sudah semua. Kita dapat 94%. Sekarang kita coba cek, lihat di R2 hasilnya dapat. Oke, tabel routing RIP-nya makin banyak. Sekarang kita coba selection cuma RIP aja yang tampilan. Jadi show IP route tambahin belakangnya RIP. Nah, jadi yang ditampilin cuma yang RIP. Dia ada ini, tabel routingnya udah dapat. Oke, semuanya sudah dapat. Kalau kalian cek juga di tiap perangkat, dia bakal dapat. Oke, show IP route. Nah, dia udah dapat. Kalau pengen yang RIP saja, show IP route tambahin belakangnya RIP. Buat cek hasil konfigurasi kalian di RIP, kalian bisa pakai show run. Kemudian kalian cari show run. Kemudian kalian cari yang RIP. Nah, ini. Atau kalian bisa pakai pipeline seperti saya ajarkan sebelumnya. Pipeline sec RIP. Nah, dia dapat. Oke. Sudah dapat. Selanjutnya kita uji coba. Oke, sukses kan? Dia udah bisa, trafficnya udah lewat. Nah, ke tiap perangkat juga udah bisa. Oke, selanjutnya dia masih 94%. Kita tambahin yang ini, NDFast. Nomor 3, konfigurasi konfigurasi passive interface untuk tiap port yang terhubung ke NDFast. Jadi di protokol RIP kan dia bakal nge-broadcast protokol RIP-nya di jalur yang diaktifin. Jadi di semua jalur yang diaktifin RIP-nya. Nah, biar protokol RIP nggak di-broadcast ke bagian yang ke NDFast, karena kita tahu tetangga kita bukan router. Jadi kita nggak perlu nge-broadcast protokol RIP-nya. Kenapa? Biar beban traffic di jaringan di jalur itu tidak berat gitu kan. Nah, untuk itu kita bikin dia passive interface. Passive interface artinya RIP-nya itu, protokol RIP tidak bakal di-broadcast ke jalur itu. Karena kita tahu di sebelahnya itu bukan router, oke? Maka dari itu kita aktifin. Misalkan kita mulai dari X1. Caranya kita masuk ke konfigurasi RIP lagi, router RIP, kemudian tambahin komen pasif interface, nama interface-nya gigabit 0. Yang mau kita bikin pasif adalah gigabit 0/1. Udah itu. Buat ngeliat hasil konfigurasinya, show run sec
RIP. Lihat, passive interface gigabit 01. Nah, 95%. Kemudian yang sini juga, R2, configure terminal, router, masuk ke konfigurasi RIP-nya, kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/1. Oke, selanjutnya yang ini, exit, enable router RIP, passive interface, kita dapat 97%. Sepertinya masih ada yang salah. Untuk itu coba kita buat ini, kita bisa pakai check result buat ngeliat hasilnya yang salah di mana. Oke, di R6 kita ada yang salah deh. Incorrect bagian apa ini ya? Ada di R6 kita masih ada yang salah. Kita coba cek R6. Troubleshootingnya kita bisa pakai sauran. Kita cek satu-satu. Tiga enam 45 45 ya. Oh, ini salah, harusnya 46. Ini salah nih. Yang ini salah, kita hapus. Yang ini, yang bagian ini salah. Harusnya kan 46 bukan 45. Configure terminal, kemudian kita masuk ke router RIP, kita hapus dengan komen no network 45000, kemudian kita tambahin network 4646460. Oke, udah. Selanjutnya kita cek lagi apa yang salah. Masih di R6 di bagian ini. Apa ya? Kita incorrect udah. Cek coba di R6, kita sauran. Cek coba yang ini. Oke, ini. Simple PDU nya tadi udah dicek semua, jambung. IP address sepertinya salah. Coba 3636362. Oke. Kemudian 6767671 oh ini 45. Dua. Oh, ini nyambung. Harusnya kenapa ini bisa nyambung? Karena router RIP-nya udah kita tambahin tadi. Makanya dia bisa ngecek nerusin trafficnya lewat atas. Ini salah, saya harusnya adalah 46. Ini saya kasih IP-nya adalah 45. Oke, kita perbaiki di interface gigabit 02. Kita cek gigabit 02 ya harusnya adalah 46. Kita masuk ke sini, configure terminal, interface gigabit Ethernet 0/2, IP address 464646.2. Oke, sorry, 255 Oke, udah 100%. Sekarang udah 100% completionnya. Tadi kenapa dia masih bisa ping ke sini, karena jalurnya bukan lewat ini direct langsung, tapi bisa lewat ini, Z ini, atau lewat atas ini. Gitu ya. Oke. Nah, saya rasa cukup buat penjelasan dynamic route-nya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.
Terima kasih.